Nah ini sebelah panjenengannya juga khas juga ini Pak. Betul Pak. Ini aspuh Pak. Azopu. Aspuh. Azopu. Ya. Satu. Seandainya di daerah ini kan kekurangan khas. Nah, ini ya kekurangan khas. Ini apa bisa koordinasi untuk minta bantuan ke pusat atau bagaimana itu bagaimana coba? Jadi gini Pak, makanya saya bilang untuk khas daerah yang anggotanya masih sedikit, dibentuk kayak seluruhan aja. Yang penting sudah dibentuk organisasi sana. Nah suatu waktu ada kegiatan di daerah itu dengan kekurangan tenaga, itu bisa rekrut ke dengan area khas yang berdekatan. Ya, saudara-saudara, saat ini kami tengah berbincang-bincang dengan panglimanya khas ini. Nah, ini kami mumpung lagi bersempatan dengan ketemu dengan Pak Teddy, mau bertanya-tanya agar mungkin untuk tiap daerah itu lebih memahami gimana sih prosesnya di daerah kalau ingin ada khasnya. Mungkin bisa jelaskan Pak Teddy. Jadi gini Pak, untuk membentuk khas daerah, yang pernah kita adakan calon-calon pengurus. Ya. Dirapatkan, dihadirkan, dikoordinir oleh ketua DPD Orsitnya. Setelah itu nanti dipilih secara aklamasi atau voting. Tapi kalau yang awalnya lebih ramping lagi, lebih sistematis lagi, itu adakan aklamasi aja.
Ditunjuk siapa kepalanya, bendaharanya, sekretaris dan korlap. Nah, korlap itu nanti di bawahnya ada berapa anggota? Umpama 10, jadikan korlap itu jadinya di bawahnya korlap itu danru. Kalau lebih dari 10 ada 30 namanya danton. Kalau lebih dari 3 peleton namanya danki. Jadi untuk sederhana saja dibentuk susunan pengurusnya ya. Setelah susunan pengurusnya dibentuk, itu dibuatkan surat struktural. Nah, setelah itu disampaikan kepada kepala khas pusat. Yang bikinkan surat siapa itu, Pak? Ketua DPD Orsidnya. Oh, ketua DPD dari Orsid membuatkan struktur organisasi khas di daerahnya. Setelah dibentuk susunan pengurusnya, itu disampaikan kepada kepala khas pusat melalui ketua DPD. Nah, dari khas pusat nanti diproses akan diajukan kepada DPP Orsid. Nah, setelah di ACC DPP resmilah kalau khas daerah sudah terbentuk khasnya di sana. Adapun untuk selanjutannya kita menunggu nanti diklat yang akan datang. Pendidikan latihan pada saat gelombang yang ketiga atau keempat akan dilaksanakan. Jadi sementara untuk praktek lapangan dimudahkan saja. Yang pertama dibuatkanlah surat seragamnya. Jadi kita berikan kesempatan kepada daerah ini untuk langsung praktek membuat seragam, langsung action, langsung eksekusi di lapangan. Utama dibentuknya khas daerah adalah untuk memfasilitasi daerah masing-masing. Jadi yang pertama memfasilitasi daerahnya. Seperti ada kegiatan orsid, kegiatan opsid, kegiatan di kerja pes, itu difasilitasi oleh anggota khasnya di situ. Adapun untuk acara pengaman kegiatan di pusat BKU itu diperlukan apabila khas daerah itu siap. Tapi kalau belum siap ada sesuatu hal, kendala, macam-macam, cukup kepala khasnya koordinasi dengan kepala khas pusat bahwa untuk khas daerah itu tidak bisa melaksanakan tugas karena karena kan hal-hal bla 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 bla. Nah, jadi artinya kesiapan khas daerah untuk BKO di pusat itu tergantung situasi dan kondisi. Dari pusat pun tidak akan memaksakan. Jadi artinya koordinasi harus berjalan, koordinasi berjalan. Jadi bisa tidaknya khas daerah itu koordinasi dengan khas pusat. Gitu Bapak. Mungkin ada yang kurang jelas, Pak Senal. Untuk yang daerah yang anggotanya masih sedikit tadi Pak dijelaskan. Kepala sama. Kalau dari daerah anggotanya masih sedikit urusnya, cukup kepala dengan korlap saja sudah cukup. Jadi kepala, koordinator lapangan, di bawahnya ada berapa personil. Nah, korlap itu, koordinator lapangan itu membawai, taruhlah ada berapa itu aja danru. Namanya komandan regu, dibentuk lagi komandan regunya. Kalau 10 itu regu, kalau 30 itu peleton, kalau 3 peleton itu kompi. Ya. Ya, jadi kita untuk daerah yang masih sedikit anggotanya itu, tapi harus tetap aktif, sederhana saja. Jadi tidak perlu karena sedikit tidak terbukti tidak. Dengan adanya beberapa anggota itu akan dilaksanakan sambil mengembangkan rekrutmen khas lainnya. Tapi yang penting di daerah itu sudah ada khasnya. Itu bisa dimengerti ya. Nah ini sebelah panjenengannya juga khas juga ini Pak. Betul Pak. Ini sepuh Pak. Azopu. Sepuh. Azopu. Ya. Jadi satu. Di daerah ini kan kekurangan khas. Nah itu. Ya, kekurangan khas. Ini apa bisa koordinasi untuk minta bantuan ke pusat atau bagaimana? Itu bagaimana juga? Jadi gini Pak, makanya saya bilang untuk khas daerah yang anggotanya masih sedikit, dibentuknya struktural aja. Yang penting sudah dibentuk organisasi sana. Nah suatu waktu ada kegiatan di daerah itu dengan kekurangan tenaga, itu bisa rekrut dengan area khas yang berdekatan. Seperti di Jember, Lumajang, ya itu bisa dimintakan bantuan di Banyuwangi, ya dengan menguatkan undangan kepada kepala khas Banyuwangi, pada khas Lumajang, khas Jember untuk membantu BKO kepada daerah khas Bondowoso ya. Demikian Pak. Jadi kita dukungannya itu dari daerah yang sekitarnya yang dekat itu.
Tapi apabila ada acara nasional yang besar, koordinasi langsung ke khas pusat. Nanti khas pusat itu yang memberikan undang-undangan rekrutmen kepada daerah lain. Tergantung kekuatan pasukan itu berapa yang akan kita turunkan. Itu nanti yang mengondisikan itu adalah khas pusat. Begitu Bapak. Oke. Terima kasih Pak Teddy. Dan keterangan ini juga bisa nanti nambah wawasan untuk daerah lain yang juga belum ada khasnya. Moga-moga video ini bermanfaat, utamanya buat warga 10 tentunya. Amin. Terima kasih Pak. Mohon satu putaran lagi. Perlu diketahui bahwa khas ini adalah beliau langsung sang mursyid Bapak Kiai yang membentuk khas itu sendiri. Jadi khas itu langsung dibentuk oleh beliau. Itu saja Pak. Ini ada yang ditambahkan lagi? Enak? Sabun? Matur nuwun Bapak Teddy. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'll